soal berikutnya, kita udah masuk ke apa ini ya? KNIP. Oke, ini berarti tentang awal-awal kemerdekaan nih. KNIP adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Diserahi tugas legislatif sesuai dengan maklumat Wakil Presiden nomor 10. Tanggal berapa? Oke. Jadi kalau teman-teman ngebahas tentang KNIP, dia adalah salah satu awalnya ya, salah satu lembaga negara yang menjadi pembantu presiden sebelum DPR MPR terbentuk. KNIP ini disahkan di dalam sidang PPKI yang ketiga di tanggal 22 Agustus 45. Maka Komite Nasional Indonesia Pusat itu dikeluarkanlah satu maklumat untuk mereka yang dikenal sebagai Maklumat Wakil Presiden nomor 10. Di dalam maklumat ini dikatakan bahwa KNIP disahkan menjadi anggota legislatif mulai dari tanggal 16 Oktober tahun 45. Maka KNIP terbagi dua. Yang pertama, KNIP biasa, Komite Nasional Indonesia Pusat, ini akan menjadi DPR-nya pimpinannya Sultan Syahrir. Sementara yang kedua ada BPKNIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini kalau kita bilang kayak kewenangan tertinggi yaitu MPR, nanti pimpinannya Kasman. Maka dia udah menjadi anggota legislatif di tanggal 16 Oktober 45. Sampai kapan nih KNIP ada? KNIP ada ini hanya sampai dibentuknya DPRS, DPR dan MPR. Kalau DPR ini terbentuk pertama kali ada di dalam pemilu. Pertama di Orde Lama. Tanggal berapa nih? Ada di tanggal 29 September tahun 55. Oke, maka jawaban soal kita kali ini ada yang ayam 16 Oktober 45. Soal berikutnya, yang bertugas menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dipercayakan kepada, jadi kalau teman-teman ingat bahwa peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang terjadi di tanggal 16 Agustus 45. Gara-garanya latar belakang karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang kemerdekaan. Maka di sini terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Kenapa harus Rengas Dengklok duluan yang dipilih menjadi wilayah pengasingannya? Karena Rengas Dengklok dianggap aman. Rengas Dengklok adalah pusat kekuasaan peta, di mana pimpinan peta di Rengas Dengklok adalah Sigi. Sigi teman baik dari pemuda di Bandung. Makanya Rengas Dengklok ini dianggap aman nih. Jadi waktu itu kan, karena dianggap aman, ada 3 orang yang bertugas menculik Soekarno-Hatta. Siapa yang pertama? Soekarni. Yang kedua, Wikana. Yang ketiga adalah Khairul Saleh. Inilah yang tugas menculik. Maka kalau kita bilang sih, di dalam Rengas Dengklok, ini akan muncul satu orang menjadi penengah. Ayo, masih ingat cerita Rengas Dengklok? Ini cerita SMP nih, kalian kalau yang suka cabut pasti lupa. Kalau kita bilang nih, peristiwa Rengas Dengklok yang menjadi penengahnya adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo yang memberikan jaminan kepada golongan muda bahwa esok hari Soekarno-Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan. Maka dilepasin, ya kan? Oke, maka jawaban soal kita kali ini yang mana nih? Soekarni, Wikana, Khairul Saleh. Oke, jawabannya ada yang ento. Soal berikutnya, serangan yang dilancarkan ke Angkatan Laut Amerika oleh Jepang ke Pearl Harbor terjadi pada tanggal, ini kalau kita bilang sebenarnya peristiwanya ini awal-awal dari adanya Perang Dunia Kedua ya. Karena dalam Perang Dunia Kedua ada 2 aliansi, aliansi poros, Jerman, Jepang, Italia, dan kawan-kawannya, dan aliansi sekutu, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok, ya, dan kawan-kawan. Nah, waktu itu pertama kali Jepang menyerang wilayah Amerika di Hawaii, ini ada terjadi di tanggal 7 Desember 1941. Disinilah penyerangan ke wilayah Pearl Harbor. Maka mulai dari awal Januari 42, inilah Jepang udah memasuki wilayah Indonesia.
Pertama kali yang coba dikuasai mereka adalah Tarakan, Kalimantan. Kenapa? Karena Kalimantan tuh kayak minyak. Mereka membutuhkan sumber daya alamnya untuk di dalam Perang Pasifik. Oke, maka jawaban soal kita ini ada di tanggal 7 Desember 1941. Jadi kalau di TWK, ini teman-teman kayak tadi ya, kita ngebahas ada nama, ada ngebahas tanggal-tanggal, karena kita cerita wawasan ya, jadi kita harus benar-benar ingat nih tentang nama-nama, tanggal-tanggal, tempat nih, semua harus kita